Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. GCS atau Glasgow Coma Scale sendiri adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran. Dulu skala ini digunakan pada orang yang mengalami cedera kepala. Namun sekarang GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang saat memberikan pertolongan darurat medis. Tingkat kesadaran seseorang umumnya dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu A atau kemampuan membuka mata, verbal atau kemampuan bicara, dan motorik. 3 aspek ini dinilai melalui pengamatan, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai GCS. Nilai GCS yang tertinggi yaitu 15, E4, V5, dan M6. Sedangkan yang terendah adalah 3, yaitu E1, V1, dan M1. Klasifikasi keparahan cedera berdasarkan nilai GCS yaitu ada 3. 1. Cedera kepala berat mendapat nilai GCS 3-8. 2. Cedera kepala sedang nilainya GCS 9-13. Sedangkan yang ketiga adalah cedera kepala ringan, nilai GCS-nya 14-15. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai penilaian tingkat kesadaran menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Yang pertama yaitu mata, memiliki skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Dikatakan mendapat skor tertinggi 4 yaitu ketika pasien membuka matanya secara spontan dan dapat berkedip dengan normal, seperti ini. Pasien membuka matanya dengan spontan, artinya pasien mendapatkan skor 4. Dan dikatakan mendapat skor 3 apabila pasien membuka matanya dengan rangsangan suara atau perintah seperti "Mbak". Pasien baru membuka matanya, artinya pasien mendapat skor 3. Dan pasien mendapat skor 2 apabila pasien dirangsang dengan rangsangan nyeri. Seperti ketika kita tekan bagian sternumnya, pasien akan bangun. Berarti pasien mendapat skor 2. Dan dikatakan mendapat skor 1 apabila pasien tidak merespon sama sekali ketika kita tekan di bagian sternumnya, pasien tidak akan membuka mata. Dan ketika kita tekan di bagian ujung jari pun, pasien tidak membuka mata, artinya pasien mendapat skor 1. Selanjutnya yaitu verbal, memiliki skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Dikatakan memiliki skor tertinggi 5 apabila pasien dapat berorientasi dengan baik, seperti "Mbak, Mbak namanya siapa?" "Ara." Nah, pasien dapat menjawabnya. Berarti pasien mendapat skor 5. Selanjutnya yaitu disorientasi dengan skor 4. Seperti Mbak tahu sekarang berada di mana?" "Tidak tahu." Nah, pasien disorientasi, artinya pasien mendapat skor 4. Selanjutnya yaitu skor 3. Pasien bergumam atau kata yang keluar tidak jelas seperti "Mbak, nama Mbak siapa?" Hanya gumaman saja, berarti pasien mendapat skor 3. Selanjutnya yaitu skor 2 atau hanya mengerang atau rintihan saja seperti Mbak namanya siapa?" Hanya geraman saja, berarti pasien mendapat skor 2. Dan mendapat skor 1 apabila tidak ada respon sama sekali seperti Mbak, pasien tidak merespon, artinya pasien mendapat skor 1. Selanjutnya yaitu motorik, memiliki skor tertinggi 6 dan skor terendah 1. Dikatakan mendapat skor tertinggi 6 apabila pasien dapat mematuhi perintah kita, seperti "Mbak, bisa diangkat tangannya? Silakan diturunkan kembali." Nah, pasien dapat mematuhinya, berarti pasien mendapat skor 6. Selanjutnya yaitu skor 5, yaitu pasien dapat melokalisir nyeri, seperti ketika kita tekan di bagian sternum, pasien dapat menangkis tangan kita seperti itu. Berarti pasien mendapat skor 5. Selanjutnya yaitu skor 4, yaitu melokalisir nyeri. Ketika kita menekan di ujung jari, pasien akan menjauhkan tangannya. Berarti pasien mendapat skor 4. Selanjutnya yaitu fleksi abnormal. Jika kita menekan di bagian sternum, pasien mendekatkan tangannya.
berarti pasien mendapat skor 3. Selanjutnya yaitu ekstensi abnormal. Ketika kita tekan di bagian sternum, pasien akan menjauhkan tangannya, berarti pasien mendapat skor 2. Selanjutnya yaitu tidak ada respon sama sekali. Ketika kita tekan bagian sternum, pasien tidak merespon, artinya pasien mendapat skor 1.